mundur lagi. Nggak bisa kalau kebalik. Tunggu, jangan kamu mundurkan lagi, nanti ke belakang kayak mana? Nggak nampak coy. Gak apa-apa, sedikit gini. Coba. Ini punya siapa? Sampai. Udah, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan IPT dalam acara debat kandidat calon Presma dan Wapresma Universitas Labuan Batu tahun 2020-2021. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Amin Harahap. Yang kami hormati Bapak Haris Munandar selaku promotor. Yang kami hormati seluruh paslon calon Presma dan Wapresma Universitas Labuhan Batu dari paslon 01, 02, 03 hingga 04. Dan yang saya sayangi teman-teman KPUN Universitas Labuhan Batu. Saya Jenny Morera yang akan memandu acara hingga selesai. Adapun rundown acara kita, yang pertama itu pembukaan MC, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Ketua KPUN Universitas Labuhan Batu oleh Muhammad Anasri Lubis, yang keempat kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Amin Harahap, yang kelima penyampaian visi misi dimulai dari paslon 01 hingga ke paslon 04. Yang keenam, pick up random question dimulai dari, maksud kami, pengambilan pertanyaan yang akan diundi. Lalu ketujuh, pertanyaan antar kandidat. Yang kedelapan, penyampaian kesimpulan sekaligus kampanye terakhir dari setiap paslon. Kesepuluh, penutup. Baiklah, masuklah kita ke acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk berdiri.
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua KPUM Universitas Labuhan Batu oleh M. Anas Lubis. Para Anas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para panelis paslon BEM Universitas Labuan Batu, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, yang saya hormati Bapak Haris Munandar selaku promotor, dan yang saya banggakan seluruh rekan KPUM Universitas Labuan Batu. Baiklah, di sini saya berterima kasih kepada para paslon yang telah hadir untuk mengikuti acara debat yang telah kami selenggarakan ini, dan kegiatan ini kami laksanakan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan sebelumnya. Dan hari ini kami melakukan kegiatan ini untuk menunjukkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu paslon-paslon yang terbaik. Kepada paslon hari ini, silakan tunjukkan visi misi terbaik kalian untuk mengemban tugas sebagai Presma dan Wakil Presma Universitas Labuan Batu 1 tahun ke depan. Saya harapkan kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang mengambil peran penting dalam kemajuan Universitas Labuan Batu. Saya tidak panjang lebar dalam penyampaian kata pengantar ini, jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPUM atas kata sambutannya. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya. Kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Amin Arhad. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belum sore ya? Siang. Sore. Baik, alhamdulillah, disyukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan ya debat kandidat calon presiden mahasiswa Universitas Labuan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada panitia KPU Universitas Labuan Batu yang telah melaksanakan debat calon kandidat presiden mahasiswa. Siapa tahu nanti bisa berdebat calon presiden Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan. Selamat kepada pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini suatu langkah pada kalian untuk menjadi pemimpin masa depan. Kalah menang itu hal yang biasa, tapi berani berkompetisi itu luar biasa. Ya, untuk itu kami berharap juga selaku Universitas Labuan Batu debat kandidat secara online baru kali ini terjadi di Labuan Batu dan khususnya di Universitas
di Labuan Batu. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga sengaja kita konsep dari awal bahwa pemilihan ini sifatnya terbuka. Jadi kita bangun asas keterbukaan. Harapannya siapapun nanti yang menang dapat memajukan kampus Universitas Labuan Batu. Nah, bagi yang kalah jangan berkecil hati, sama-sama kita bersatu padu untuk membangun kampus kita yang tercinta ini. Ya, pada hari ini kita adakan debat kandidat dengan tujuan untuk mengupas visi, misi, potensi yang ada pada diri calon-calon BEM universitas untuk yang kalau saya bilang uji lah ya, uji kompeten. Namun saya berharap uji kompeten jangan menimbulkan suatu ngotot-ngototan gitu ya. Jadi biasanya kalau ngotot-ngototan ini tidak terlihat seperti pemilihan pemuda Pancasila nanti ya kan. Ngotot-ngototan, aku harus menang, aku harus ikut seperti itu. Kita tunjukkan secara akademisi. Ya, kalau memang menolak berikan alasannya, atau menerima berikan alasannya yang sifatnya akademik. Karena ini yang melihat bukan cuma mahasiswa, ini yang melihat seluruh Indonesia. Bagi yang melihat, yang tambah lihat tak ada, boleh ya? Bagi yang melihat, bukan cuma mahasiswa Universitas Labuan Batu. Saya juga sudah bagi-bagikan ke dalam grup struktural ULB. Jadi di situ yayasan, di situ rektor, di situ WR1, WR2, Kapro di depan semua di situ. Dan mereka hari ini menonton, sudah saya bagi. Kalau mereka menonton, ya, secara mahasiswa juga sudah saya bagi. Silahkan dibagikan. Jadi tunjukkan kompetensi kalian. Walaupun hari ini mungkin ada yang kalah atau menang, itu tidak ada. Yang ada itu adalah mau menyampaikan suatu kemajuan untuk Universitas Labuan Batu. Jadi saya berharap agar debat ini berjalan dengan sukses, aman, damai, secara transparan. Jika ada unek-unek, saya berharap nanti kita konsultasikan di luar dari kondisi ini. Ini adalah khusus debat calon presiden mahasiswa Universitas Labuan Batu. Bisa ya? Oke, gimana Pak Slon? Bisa ya? Ini udah tegang atau udah mikirkan apa yang disampaikan nanti juga gitu ya? Ini paslon 1 nggak mikir. Ini paslon 2 nih yang siap-siap ini udah mengumpulkan ancang-ancang ya kan? Paslon 3, 4 ini masih seru-seru aja nih. Udah tahu ini sama menangnya gitu ya? Nggak, itu debat aja ya. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Labuan Batu yang membidangi bidang kemahasiswaan. Oh iya, saya mengingatkan juga adik-adik sekalian, tolong disampaikan sama adik-adik mahasiswa yang lain, WR1 itu berhubungan dengan mahasiswa juga. Tapi bidangnya itu adalah bidang akademik. Ya sifatnya itu perkuliahan. Ya, bagaimana masuk kuliah, itu WR1 yang dibidangi. Jadi kalau berbicara akademik, tanya WR1. Jangan tanya WR3. WR3 kan bagian kemahasiswaan. Iya betul, tapi bidangnya ada. WR2 bagian keuangan. Dia itu membidangi masalah-masalah keuangan seperti pembayaran uang kuliah, bayar uang yang lain. WR3 berfungsi sebagai pengembang bagian keorganisasian kampus, termasuk beasiswa, termasuk minat dan bakat, kegiatan kayak FMIPA dan lain sebagainya. Tolong ya diingatkan, jangan fisik nanti WR3, fisik WR3, fisik WR3, pening saya semuanya kalau saya yang menangani ya kan. Nah gitu ya, tolong disampaikan, kita berbicara secara akademik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kami ucapkan terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3. Acara selanjutnya saya serahkan kepada komoderator saya. Saya ingin dulu lah ya, soalnya ada kata ya senjata. Ini kiranya saya datang dulu lah ya. Oke, Pak.
Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu tentang penyampaian visi misi paslon nomor urut 01. Waktu yang diberikan adalah 5 menit. Waktu terhitung ketika Anda berbicara. Kepada paslon nomor urut 01 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai. Sholawat bertangiman salam, mari kita hadiahkan ke ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyak selawatnya kita mendapatkan syafaat yang mulia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Batu beserta seluruh civitas akademik yang mungkin menonton live streaming, dan yang saya hormati Bapak Haris Munandar yang selaku protokol, yang saya hormati seluruh ketua dan jajaran KPU Labuhan Batu, yang saya hormati Menwa Labuhan Batu, dan yang saya sayangi dan yang saya cintai kawan-kawan seperjuangan semua dari pasangan calon 01 sampai 04, dan yang saya sayangi seluruh mahasiswa Universitas Labuhan Batu baik induk maupun cabang. Sebelum saya menyampaikan visi misi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uwin Malvin Masibuan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan pada saat ini menduduki semester 5. Dan wakil saya yang bernama Indah Pawadekona dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Presma dan Wapresma Universitas Labuhan Batu 1 tahun ke depan. Di sini visi saya ialah mewujudkan mahasiswa yang aktif, nasionalis, kritis, aspiratif, serta menjunjung tinggi jenjang perguruan tinggi. Seorang mahasiswa itu harus aktif, bukan hanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, dan bukan juga mahasiswa pura-pura, kuliah rapat. Tetapi seorang mahasiswa adalah seorang yang mahasiswa yang peduli terhadap kampus, terhadap program-program kampus. Banyak kita ketahui bahwa banyak yang tidak dijangkau di kampus Universitas Labuhan Batu ini. Makanya itu peran serta dari mahasiswa harus ikut serta untuk memajukan kampus Universitas Labuhan Batu. Yang kedua, seorang mahasiswa harus kritis. Kenapa seorang mahasiswa harus kritis? Di dunia ini yang maha ada dua, Maha Esa dan Maha Kuasa. Maha Esa dan mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa adalah seorang pelajar yang maha, yang besar. Jadi itu seorang mahasiswa itu harus kritis, bukan seorang mahasiswa yang apatis, tidak peduli sama sekali. Seorang mahasiswa itu harus nasionalis, tanpa membeda-bedakan apa itu agamamu, sukumu, rasmu, karena yang membuat kita ini di Indonesia ini adalah perbedaan. Dan di sini juga kami serta menjunjung tinggi di dalam perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan harus tetap dijalankan di Universitas Labuhan Batu ini. Pada saya kampanye di kampus 3 Tanjung Sarap, mereka jauh-jauh dari Serombang menyeberang lagi. Sampai di kampus dosennya tidak masuk. Makanya di sini kan selalu presiden mahasiswa akan mengikutsertakan itu seperti Bapak Wati mengatakan, dan akan berkonsultasi dengan satu di bagian akademik. Yang kedua, masalah penelitian. Baik itu dosen maupun mahasiswa harus melakukan yang namanya penelitian untuk melakukan pengembangan yang signifikan. Yang ketiga itu pengabdian. Seorang mahasiswa apabila sudah menempuh pendidikan di Universitas Labuhan Batu ini harus dapat mengaplikasikan kepada masyarakat apa yang didapatkannya di kampus ini. Waktunya tersisa 1 menit lagi. Dan misi saya adalah hanya ada 5 poin dan mungkin banyak. Yang pertama, masalah SPP. Di sini kami ingin meningkatkan bahwa adanya dispensasi kepada mahasiswa masalah SPP. Kami tidak meminta mengurangi masalah SPP, tapi adanya dispensasi. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, makanya di sini adanya kami meminta dispensasi kepada mahasiswa. Yang kedua, masalah beasiswa. Di kampus kita ini beasiswa sangat banyak, misi, BPA, dan bahkan beasiswa yayasan.
Jangan untuk mendapatkan beasiswa, informasi tentang beasiswa saja sangat tidak diketahui mahasiswa. Makanya di sini kami menekankan bahwa adanya transparansi masalah informasi beasiswa. Yang ketiga, peningkatan fasilitasi. Di era 4.0 katanya harus menjadi digital. Tapi sampai saat ini mahasiswa Universitas Labuan Batu tidak menikmati namanya fasilitas WiFi. Adanya peningkatan fasilitas. Yang keempat, kami juga membuat wadah untuk berekspresi baik di bidang seni maupun dan budaya. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih yang diucapkan dari paslon 01 atas penyampaian visi misi. Baiklah, kita lanjut penyampaian visi misi paslon 02. Kepada paslon 02 kami persilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada siang yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan sehingga bisa berada di tempat yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari jalan hidayah sehingga kita bisa berada pada hari yang nyaman ini. Kemudian yang saya hormati Rektor Universitas Labuan Batu Bapak Ade Kodawa sehingga berani menjadi Capres Universitas Labuan Batu periode 2020-2021. Di sini kami mengusung visi yang dinamakan disingkat menjadi SMART, yang dimana singkatan dari SMART ini adalah solidaritas, moral, revitalitas, dan tanggung jawab. Kenapa kami mengusung visi ini? Mengapa? Satu, dalam kemajuan kita harus mempunyai yang namanya solidaritas atau kekompakan. Kita selalu mendengar bahwasanya sebuah Indonesia itu ataupun kata-kata yang selalu diajukan Indonesia adalah kata-kata gotong royong. Kata gotong royong akan kita bisa laksanakan dengan adanya rasa solidaritas atau kekompakan. Tanpa kekompakan kita tidak akan bisa berbuat, karena cobalah kita bayangkan satu sapu lidi yang menyapu sampah akan kalah dengan 1000 sapu lidi yang digabungkan untuk menyapu sampah itu. Itulah arti dari solidaritas. Itulah alasannya mengapa kami mengusung kata dari solidaritas ini. Kemudian yang namanya moral. Setelah solidaritas kami mengusung yang namanya moral. Kenapa kami mengusung yang namanya moral? Karena perlu kita ketahui bahwasanya yang tidak dimiliki setan dari manusia adalah moral ataupun etika. Kalau masalah ilmu apapun di dunia ini setan tahu. Apa yang dimuliakan Allah daripada manusia daripada setan? Mengapa manusia lebih mulia daripada setan? Karena setan tidak mempunyai moral, tidak mempunyai etika. Itulah hal yang tidak bisa dimiliki setan. Kalau masalah
yang pada hari itu ada dan hari ini tidak ada pada hari ini. Dan mereka melakukan itu mungkin karena hanya pada hal yang baik. Satu menit lagi. Oke, terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Dan kemudian yang terakhir saya tidak cukup, tidak terlalu saya jelaskan tentang revitalitas, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kenapa saya mengatakan tanggung jawab? Karena kita di bumi ini dilahirkan menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kenapa saya katakan itu? Apapun yang Anda lakukan di muka bumi ini, sekecil apapun itu, Anda harus bertanggung jawab. Karena hasilnya itu akan Anda tuai sendiri. Sekecil apapun itu, seperti dikatakan, biji jamur pun, sekecil biji jamur pun akan Anda bertanggung jawab dan hari kemudian kelak. Maka dari itu kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon 02 atas penyampaian visi misinya. Lanjut kita ke paslon 03 untuk menyampaikan visi misinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang berbahagia ini, tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karena dan hidayah kita masih diberikan kesehatan keselamatan sehingga kita masih bisa melaksanakan acara debat kandidat capres cawapres. Salam berkeluarga salam. Tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat kita sahabatnya di akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Labuan Batu dan Sivitas Akademik Universitas Labuan Batu. Dan yang saya sayangi teman-teman mahasiswa. Di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Ferry Setiawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7. Dan yang sebelah kiri saya, wakil saya bernama Dewi Irmawan dari Fakultas Keguruan Prodi Matematika. Baiklah. Di sini saya kita saat ini adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang berpotensi, generasi yang berpotensial. Namun kita lihat saat ini potensi-potensi dari para generasi milenial, mahasiswa Universitas Labuan Batu tidak tertuang, tidak nampak. Jadi inilah yang menjadi permasalahan kita saat ini. Bagaimana cara kita menampakkan dan mentuakan generasi-generasi yang berpotensi mahasiswa Universitas Labuan Batu. Di sini kita harus melakukan perubahan, kita akan melakukan pembaruan, new, baru. Kita akan melakukan pembaruan dari setiap kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan new dinamik, kegiatan yang dinamis. Apabila kita sudah melakukan hal yang baru, hal yang dinamis, akan impactful, berdampak kebaikan. Itulah yang akan kita jadikan pada mahasiswa Labuan Batu. Agar apa? Agar nantinya mahasiswa-mahasiswa akan berkualitas. Mahasiswa-mahasiswa yang lulusan dari Universitas Labuan Batu akan berkualitas. Saat ini permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu akan menjadi fokus dalam belajar. Kenapa? Karena ruangan-ruangan saat ini panas. Itu yang jadi permasalahannya, tidak fokus karena panas. Dan mahasiswa itu banyak merasa kecewaan karena apa? Karena mahasiswa itu seringkali tidak disiplin waktu. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan mahasiswa yang disiplin tersebut kadang kurangnya kedisiplinan akibat ada dosen terlalu telat, terlalu tidak konsisten. Jadi itulah dari visi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada paslon 03. Waktunya tersisa sekitar 2 menit lagi. Ada yang ingin ditambahkan? Oke, pas. Baiklah, masuklah kita ke paslon 04. Penyampaian visi misi paslon 04. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum menyampaikan visi dan misi kami, saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Daud Yusuf Simanjuntak dan rekan saya adalah Rizky Dimas Prasetya. Baiklah, saya akan langsung menyampaikan visi misi kami secara ringkas. Visi kami ialah mendukung dan mensukseskan program kerja Universitas Labuhan Batu. Mengapa kami harus mendukung dan mensukseskan program kerja Universitas Labuhan Batu? Karena kami ingin Universitas Labuhan Batu ini lebih maju, lebih dikenal masyarakat luas. Bahwasanya ada universitas di Labuhan Batu yang telah terakreditasi dan diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa dan bersinergi membangun kreativitas dan life skill. Mengapa kami membuat visi seperti ini? Karena mahasiswa itu harus kreatif, seperti yang dikatakan Paslon 01 tadi, bahwasanya tidak ada transparansi di sini. Justru dari situ kita harus kreatif sebagai seorang mahasiswa. Jikalau kita tidak mendapatkan kabar berita, kita harus kreatif, kita harus berani bertanya kepada Universitas Labuhan Batu bahwasanya apa saja yang ada yang menjadi program di Universitas Labuhan Batu seperti beasiswa. Kita harus berani bertanya langsung kepada Universitas Labuhan Batu. Kemudian misi kami ialah mengenalkan lebih jauh Universitas Labuhan Batu kepada masyarakat luas. Kemudian mewujudkan aspirasi mahasiswa menjadi sebuah program perubahan dan menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai dasar program kerja Presiden Mahasiswa Universitas Labuhan Batu. Kemudian misi kami berikutnya ialah meningkatkan rasa kebersamaan antar mahasiswa dengan menjadikan diskusi sebagai budaya kampus. Maka dan kemudian yang terakhir ialah memprogram life skill sebagai sarana dan wadah bagi mahasiswa dan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa Universitas Labuhan Batu. Karena tanpa persediaan wadah, mahasiswa tidak akan mampu mengembangkan minat dan bakat mereka. Waktu Anda tersisa 1 menit lagi. Mungkin itulah visi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan dari Paslon 04 atas penyampaian visi misinya. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pick up random question. Jadi cara kerjanya begini. Di sini sudah ada pertanyaan yang dikumpulkan dari tim KPUN yang telah kita buat. Jadi nanti setiap paslon berhak mengambil satu. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Artinya pertanyaan yang kalian pilih dari sini itu yang akan kalian jawab. Setelah pick up random question ini, baru nanti setiap paslon memberikan pertanyaan ke paslon lain, bebas mau ke paslon yang mana, seperti itu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, baik, langsung saja kita mulai. Tolong bantu saya.
Satu orang aja nggak apa-apa. Iya. Baik, kita akan mulai dari paslon 04. Silakan Riza ke paslon 04. Silakan dipilih. Iya, tunggu ya. Satu aja ya. Silakan ke paslon 03. Langsung aja nggak apa-apa. Jangan dibuka dulu ya, Kak atau Bang. Silakan dipilih paslon 03. Iya, paslon 02. Silakan paslon 01. Iya, jangan dibuka dulu ya Kak. Paslon 04, Riza silakan diambil, diberikan ke saya. Kalian boleh buka dulu. Ya, silakan buka. Yang lainnya tunggu selesai. Ya. Oke, Riza boleh antar kemari biar kita bacakan, biar semuanya mendengar maksud saya. Oke, pertanyaan untuk paslon 04 dari Pick Up Random Question. Apa komitmen Anda dalam memajukan Universitas Labuhan Batu untuk menjadi lebih baik? Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bagaimana? Paslon 04 sudah bisa kita mulai? Yang paslon 04. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Dan dari sini saya akan mencoba menyampaikan
komitmen kami apabila kami terpilih sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Labuan Batu. Baiklah, komitmen kami di sini ialah mendukung program kerja Universitas Labuan Batu dan melakukan pengenalan lebih jauh kepada masyarakat luar bahwasanya Universitas Labuan Batu ini dapat menciptakan atau membentuk mahasiswa menjadi lebih berkarakter dan mampu bersaing di dunia kerja maupun di dunia perpolitikan. Kemudian apabila kami terpilih sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Labuan Batu, kami akan mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa agar seluruh aspirasi mahasiswa dapat dijadikan sebuah program pergerakan mahasiswa Universitas Labuan Batu. Terima kasih. Waktu masih tersisa 3,5 menit. Ada mungkin boleh tambahin dari wakilnya? Pas. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon 04 atas jawabannya. Baik. Selanjutnya paslon 02. Silakan dibuka pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda untuk merubah pandangan mahasiswa apatis yang berada di lingkungan kampus untuk menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan tridharma perguruan. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan dari para tim KPU. Bagaimana cara saya membuat mahasiswa yang apatis agar peduli tentang terkhususnya tridharma perguruan tinggi seperti itu ya. Pada zaman ini seperti yang dikatakan tadi Mas 01 dan 04, banyak mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Dan saya adalah mahasiswa, ada juga katanya mahasiswa yang setelah pulang kuliah itu nongkrong atau nge-cafe atau main-main dan lain-lain. Yaitu kuliah itu hanya formalitas saja. Dan bagaimana caranya agar merubah mereka menjadi mahasiswa yang peduli terhadap kampus dan menyadarkan dirinya adalah mahasiswa yang mempunyai tridharma perguruan, yaitu di sini ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Saya khususnya dulu saya juga adalah mahasiswa yang kuliah pulang. Namun itu saya lakukan bukan karena saya tidak mau menjadi mahasiswa yang peduli terhadap kampus dan sadar akan dirinya adalah mahasiswa. Tapi itu adalah salah satu tuntutan hidup di mana saya bisa bertahan menjadi seorang mahasiswa. Dan hari ini mungkin ada banyak mahasiswa yang berada dalam posisi itu. Kemudian juga memang ada mahasiswa yang memang sungguh-sungguh apatis, tidak peduli. Intinya saya mendapatkan ijazah seperti itu. Jadi bagaimana saya mengajarnya agar bisa menjadi mahasiswa yang peduli ataupun tidak apatis lagi seperti itu kan? Saya katakan tadi seperti misi saya adalah solidaritas. Saya adalah manusia yang menganggap semua adalah teman tanpa batas. Karena saya mempunyai prinsip bahwasanya teman adalah rezeki. Ketika kita banyak teman, maka banyak rezeki. Siapapun yang ingin berteman dengan saya, baik itu berhati setan, berhati binatang, berhati apapun dia, akan saya temani. Banyak manusia yang penasaran melihat saya. Maaf katanya, banyak mahasiswa yang melakukan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan untuk bisa bertahan hidup ataupun untuk bisa kuliah. Saya mau berteman dengan mereka dan bagaimana
tidak menutupi aib seperti itu. Kita sama-sama berdosa. Cuman saja dalam dosa kita itu berbeda-beda seperti itu. Jadi saya temani semuanya. Ketika saya temani semuanya seperti itu, perlu kalian tahu banyak sudah teman-teman saya yang tidak peduli dengan kampus dan hari ini selalu bergabung dengan saya. Mungkin teman-teman lihat teman-teman saya itu orang-orang yang cowoknya tebal, ginjunya tebal, ataupun belas onnya merah seperti baru tonjol. Itu kenapa? Mungkin saya itu seperti itu, ginjunya tebal, belas onnya tebal. Kenapa seperti itu? Karena saya menemani seluruh kawasan jenis-jenis manusia seperti jadi sedikit banyaknya saya pun harus keluar seperti mereka. Dulu saya masuk kampus, saya memakai gincu itu setelah semester 3. Setelah saya kuliah semester 3, barulah bisa gincu itu terletak di bibir saya dari saya lahir. Mungkin yang kalau saya tidak ingat gak tahu saya ya. Tapi setelah yang saya ingat, setelah semester 3 baru saya memakai gincu. Kenapa? Karena efek dari pertemanan ini kita harus mengambil kalau itu baik kita tampung, kalau itu jahat mari kita saring, kita buang. Dan kalau tidak bermasalah, tidak merugikan, tidak mengganggu orang lain, silakan dilakukan. Seperti saya memakai makeup, ini kan teman-teman saya suka makeup. Jadi teman-teman yang saya suka makeup itu sebenarnya sudah saya sering bawa seperti demo atau pengabdian masyarakat. Sebenarnya orang yang selalu bilang harga, mahasiswa zaman sekarang kan selalu harga. Kita adalah manusia, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan hari ini. Ini adalah perjuangan. Maka lakukan apapun yang terbaik yang bisa kalian lakukan agar setelah hari ada yang Waktu kalian. tersisa 1 menit lagi. Terima kasih. Dan di kemudian hari akan ada hal-hal baik yang bisa Anda petik, setidaknya itu adalah puing-puing sabun di ujung pantai, saya katakan. Karena saya rasa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon 02 atas jawabannya. Baik, kita masuk ke paslon 01. Silakan dibuka pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah apa program unggulan yang Anda tawarkan jika Anda terpilih menjadi Presma? Apabila kami terpilih menjadi Presma dan Presma untuk 1 tahun ke depan, ada beberapa program unggulan kami apabila kami terpilih. Seperti misi kami pada tadi, salah satunya itu masalah beasiswa. Di sini kami akan memperjuangkan bahwa masalah beasiswa baik itu di kampus itu maupun di seluruh kampus cabang. Dan program berikutnya ialah di sini kami untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, baik itu di bidang seni, budaya dan olahraga. Dan di sini juga program unggulan kami ialah di sini kami ingin menumbuhkembangkan yaitu sosok perempuan, karena pada era terminal saat ini seorang perempuan juga dapat menjadi seorang apa yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Seorang perempuan mungkin dulu orang berpikiran bahwa tugas dari seorang perempuan adalah di sumur, di kasur dan di dapur. Tetapi seorang perempuan bisa saya pastikan bahwa bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki tanpa mengurangi yaitu sebagai posisinya sebagai perempuan. Dan di sini juga program unggulan kami ialah peningkatan fasilitasi. Mungkin di brosur-brosur bisa kita mendaftarkan kuliah, fasilitas yang akan kita dapatkan itu salah satunya wifi. Tetapi baik saya jumpakan, jangankan di kampus cabang, di kampus induk saja mungkin wifi amburadul. Ibaratkan dibuka pun hanya bisa menengok siakat, itu pun kadang-kadang hilang. Jadi mungkin dengan biaya pembangunan 2 juta rupiah dalam kita mendapat ke sini untuk
membuat suatu wifi yang super kencang mungkin bisa dilaksanakan di Wisma Batu ini. Karena itu adalah salah satu fasilitas mahasiswa untuk menumbuh kembangkan yang mana di era 4.0 yang super digital. Dan di sini juga untuk membangun silaturahmi antar fakultas, baik itu antar mahasiswa. Di sini juga kami ingin mengadakan yaitu untuk 1 tahun sekali atau sebuah malam tabrakan. Di situ dia malam tabrakan di sini untuk menunggu kembangkan silaturahmi antar mahasiswa. Mungkin bisa kita jumpai, apabila kita jumpa di luar, mahasiswa tegur-teguran pun tidak. Dan di sini juga kita ingin menunggu kembangkan yaitu silaturahmi antar mahasiswa. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq, saya dapat membaik. Cukup, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas jawaban dari paslon 01. Baik, kita berpindah ke paslon 03. Riza, silakan dibuka pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda membangun sinergitas mahasiswa antar fakultas? Waktu terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Bagaimana cara saya membangun sinergitas mahasiswa antar fakultas? Baik, di sini mungkin cara pertama kita untuk membangun sinergitas atau kerjasama. Bagaimana kita memberi wadah kepada setiap mahasiswa baik dari fakultas ekonomi, fakultas hukum ataupun lainnya yang ada di Universitas Batu ini, sebuah wadah untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Setelah kita memberikan wadah untuk mengembangkan minat dan bakatnya, maka dari itu mahasiswa dengan sendirinya akan sering bersama. Di situ akan sering bersinergi. Bagaimana mahasiswa ini bisa lebih kreatif. Mungkin di situ cara kita itu tadi kita akan membuat pembaruan baru, new baru yang dinamis. Bagaimana setelah kita membuat perubahan ataupun membuat pembaruan dengan secara dinamis, maka setiap mahasiswa itu akan lebih progresif, melakukan peningkatan berangsur-angsur meningkat sehingga menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada paslon 03 atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke acara pertanyaan antar kandidat. Pertanyaan ini akan diberikan oleh masing-masing kandidat dan bebas ditunjukkan ke kandidat mana yang mau ditanyakan. Saya beri contoh, misalnya paslon 01 memberikan pertanyaan kepada paslon 04, seperti itu. Nah, di sini tidak hanya ketuanya saja, wakilnya juga boleh jawab. Ya, jadi sudah paham, saya rasa sudah paham. Baik, kita mulai aja dari paslon 01, silakan. Di sini kami ingin menanyakan kepada pasangan calon 03 Ferry Setiawan dan Dedi Irawan. Dari visi misi yang saudara
sampaikan tadi mungkin bagus untuk mengembangkan Universitas Labuan Batu di 1 tahun ke depan. Dan di sini saya ingin mempertanyakan kepada saudara, mungkin pada saat ini saudara bagaimana saudara dapat membagikan yang mana saudara siung untuk person Anda sendiri, yaitu untuk masalah kuliah yang mana KKN segala macam, dan sementara apabila saudara terpilih nanti sebagai presiden mahasiswa, bagaimana saudara dapat menjalankan visi dan misi saudara sementara saudara juga siung dengan urusan pribadi sendiri. Mungkin ada juga seorang pemimpin itu mengorbankan pribadinya untuk orang banyak. Mungkin itu bisa yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 01. Paslon 03 diperkenankan untuk menjawab. Waktu Anda diberikan 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari paslon 01. Saya akan mencoba menjawab. Baiklah, di sini kita pertama kali melakukan kompetisi ini setelah 6 bulan atau 5 bulan lalu belakangan. Terkendala bertanggungan karena keadaan yang tidak kita inginkan, tetapi memang suatu keadaan karena COVID. Baiklah, di sini berarti kita melanjutkan yang sudah sempat tertinggalkan. Namun, saya tetap optimis menjadi presiden mahasiswa Universitas Labuan Batu. Di sini, bagaimana saya melakukannya ataupun bagaimana saya melakukan kegiatan yang saat ini padat di akademik saya, karena banyak melakukan kegiatan yang seperti saudara maksud, dan apabila saya nantinya menjabat sebagai presiden mahasiswa, di situ saya akan melakukan manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memanajemen, bagaimana kita bisa mengemban tanggung jawab saya. Yang penting saya sadari bagaimana tanggung jawab saya ini sebagai apa. Jabatan yang sudah saya emban, saya memiliki tanggung jawab. Ataupun bagaimana saya bisa mengerjakan yang seharusnya saya kerjakan di akademik. Itulah saya nanti akan memanajemenkan waktu. Begitu situ. Nah, kalau setelah saya nanti terpilih menjadi presiden mahasiswa, saya pasti akan tetap bertanggung jawab untuk mengembangkan ataupun menjalankan visi misi saya sebagai presiden mahasiswa di tengah-tengah sidang akademik saya. Baik, saya tambahin ini. Jadi kalau untuk masalah kami yang semester 7 ini, sebenarnya keadaan ini tidak kita inginkan sama sekali. Seharusnya yang saya ketahui, kita ini periode 2020-2021. Nah, yang saya ketahui periode 2020-2021 itu berakhir sampai akhir Juni. Kalau masuk Juli itu sudah 2021-2020. Setahu saya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 03. Mungkin paslon 01 ada yang mau ditambahkan lagi atau pas? Oke. Baik. Iya, boleh tepuk tangan dong biar gak tegang semua. Oke, dari pertanyaan dari 01 paslon 01 maksud saya ke paslon 03. Selanjutnya dari pertanyaan dari paslon 04. Silakan, mau ditanyakan ke paslon mana? Baiklah, saya ingin bertanya kepada paslon 01. Tadi di penyampaian visi dan misi paslon 01 ada membahas terkait dengan biaya siswa. Jadi paslon 01, jikalau kalian terpilih sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Labuan Batu, upaya apa yang akan
saudara dan saudari lakukan untuk membuat biaya siswa itu transparansi, sementara biaya siswa itu yang mengatur orang fiktif, bukan orang Universitas Labuan Batu. Terima kasih. Ya, pasal 01, waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Di sini kami menjawab pertanyaan dari pasangan 04 Daud Yusuf Simanjuntak dan Rizky Dimas Prasetya. Apa cara kami ibaratkan untuk membuat beasiswa itu transparansi, sementara beasiswa itu diatur oleh Mendikti Sumatera Utara. Di sini macam-macam beasiswa di Universitas Labuan Batu sangat banyak. Salah satunya beasiswa yayasan. Tak mungkin beasiswa yayasan diatur oleh Mendikti. Di sini juga ada BPA, peningkatan prestasi akademik, dan juga adanya bidik misi. Mungkin yang diatur oleh Mendikti yaitu masalah bidik misi, yang mana itu langsung dari kas negara. Dan di sini kami juga ingin mentransparansikan, karena di saat kami berkampanye ke kampus Tanjung Sarangmuang, ke kampus Kota Pinang, jangankan beasiswa, mendapatkan beasiswa, informasi tentang beasiswa saja orang tidak pernah mengetahui. Makanya di sini apabila kita berbicara tentang hak dan kewajiban, makanya beasiswa itu adalah hak dari mahasiswa. Mungkin apabila dia mendapatkan beasiswa setidaknya informasinya, informasi tentang beasiswa transparansi harus diketahui oleh seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu, baik lingkup maupun cabang. Cabang ada 4 di Damuli, di Kota Pinang, Tanjung Sarangmuang, dan di Labuan Batu. Ini semua yang ini adalah satu Universitas Labuan Batu. Makanya seluruh mahasiswa yang ingin maupun di cabang harus mengetahui yang namanya informasi tentang beasiswa. Di sini kita mentransparansikan. Sekarang saya lihat Universitas Labuan Batu sudah punya akun. Mungkin berbagai kegiatan telah diupdate ke situ. Itu salah satu peningkatan Universitas Labuan Batu. Makanya di sini kami juga menyarankan bahwa masalah-masalah yang berkaitan tentang kemahasiswaan seperti bidik misi, beasiswa dan lainnya harus transparansi diketahui oleh seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu. Mungkin orang itu mendapatkan informasinya saja itu orang itu sangat gila. Tersisa 1 menit lagi. Orang itu sangat antusias untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jangan sampai nanti kawan-kawan kita di luar sana yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan perguruan di perguruan tinggi yang terhambat oleh ekonomi terhambat. Karena salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya inilah negara juga ikut serta memberikan biaya-biaya kepada mahasiswa yang tidak mampu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, udah beri tepuk tangannya. Ya, terima kasih dari pasangan 01 atas jawabannya. Mungkin pasangan 04 ada yang ingin ditambahkan lagi atau enggak? Atau pas? Iya, pas. Baiklah, kita masuk ke paslon 02. Silahkan mau memberikan pertanyaan kepada siapa? Oke, saya berdiri di sini diberikan kesempatan memberikan pertanyaan. Di sini saya kepada paslon 04. Pada hari ini kita ketahui Universitas Labuan Batu mungkin sudah memegang puncak tertinggi, kampus tertinggi di khususnya Kabupaten Labuan Batu. Dan namun pada hari ini kita ketahui Bupati Labuan Batu sudah menandatangani mau dengan IAIN Sumatera Utara untuk didirikan cabangnya di Labuan Batu. Artinya apa? Universitas Labuan Batu sudah mempunyai saingan yang sangat berat, karena kita ketahui orang ataupun masyarakat sangat mengutamakan yang namanya universitas negeri. Kemudian kepada paslon 04 yang ingin saya pertanyakan adalah, dalam pernyataan itu artinya adalah kita harus bisa bersaing dan kita harus mempunyai nilai jual ataupun nilai yang bisa kita anggarkan bahwasanya kampus wajib dipilih. Apa yang akan Anda lakukan untuk terjadinya hal seperti itu? Sekian dari saya. Baik, paslon 04. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Wakilnya juga boleh tambahin ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari paslon 02.
universitas yang baru untuk persaingan. Baiklah, jikalau kami terpilih sebagai Presma dan Wapresma, hal yang kami lakukan untuk bersaing ialah dengan secara cepat mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa agar seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu dapat mengembangkan minat dan bakat mereka untuk menjadi sebuah program perubahan. Karena dengan hal tersebut dilakukan, maka mahasiswa Universitas Labuan Batu tentu dengan mudah dapat bersaing dengan mahasiswa-universitas yang lain. Kemudian, jika kami terpilih, kami akan melakukan terus pengenalan lebih jauh pada masyarakat luar. Terus pengenalan terus seperti itu. Terima kasih. Waktunya masih tersisa 2 menit lagi. Mungkin wakilnya ada yang ingin menambahkan. Pas. Iya, pas 002 bagaimana? Ada yang ditambahkan? Oke, pas. Terima kasih kami ucapkan dari paslon 02 kembali pertanyaan dan paslon 04 dan memberikan jawaban. Baik, kita langsung saja ke paslon 03. Silakan memberikan pertanyaan Anda. Baiklah, saya akan mencoba memberi pertanyaan karena paslon 2 ya, pada paslon 02. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara Anda untuk mengubah pemikiran mahasiswa yang apatis menjadi kritis? Apakah hanya dengan bersolidaritas seperti yang Anda katakan barusan? Sedangkan saat ini kita lihat lebih dominan mahasiswa yang apatis di Universitas Labuan Batu daripada kritis. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 03. Hal ini sangat saya harapkan juga untuk dipertanyakan karena tadi saya kurang bisa menjelaskannya secara lepas. Jadi bagaimana cara saya untuk mengubah pemikiran orang yang apatis menjadi kritis seperti itu? Memang kalau dipikirkan itu sangat sulit. Nah, karena mungkin hal itu jika hal itu harus saya ubah, maka harus saya lakukan. Pada hari ini kita ketahui mahasiswa yang aktif yang bisa dikatakan seperti para aktivis itu dinyatakan mahasiswa kuno. Banyak orang yang menganggap bahwa saya itu adalah mahasiswa kuno. Dan mahasiswa yang keren itu adalah mahasiswa yang cek pulang kuliah itu nongkrong seperti itu. Mahasiswa yang cek pulang kuliah itu main Instagram nongkrong di mana pasang status-status keren dan mungkin dia akan dianggap keren seperti itu. Hal itulah yang akan saya lakukan. Bagaimana cara mengubah hal itu? Saya adalah aktivis. Saya juga adalah seorang yang suka dengan yang namanya nongkrong. Kalau cerita nongkrong, cerita di Labuan Batu ini, mungkin yang kasarnya lagi gitu ya. Karena memang saya agak sombong gitu lah. Di mana yang tidak pernah saya nongkrong seperti itu? Kenapa saya melakukan itu? Agar orang berpikir, wah ternyata dia aktivis, tapi keren juga ya gitu ya. Saya selalu nongkrong di mana? Bahkan nongkrongan termahal cakapnya lagi gitu ya. Mas sombongnya lah, karena saya orang sombong gitu ya. Makanya bilang saya sombong, mukanya aja. Kalau orangnya nggak seberapa jadi nggak sombong kan gitu. Tapi kita suka nongkrong di mana aja. Agar kenapa? Agar ciri khas aktivis itu dianggap keren. Gitu. Saya aktivis, saya keren. Saya aktivis, saya adalah pembela masyarakat. Saya aktivis, saya adalah manusia yang memperjuangkan hak-hak yang tertindas. Hal-hal itu harus kita tanamkan dan kita buktikan sehingga ketika kita saling mengatakan itu dan kita adalah keren, orang menganggap kita keren dan dia pun akan menganggap hal itu adalah keren. Seperti pada contohnya, saya dulu cerita anak muda lah ya kan. Saya dulu itu pernah punya kenalan namanya Jamal. Saya lihat orangnya ganteng, tapi namanya Jamal. Di rumah saya namanya Jamal. Jadi tersisa 1 menit. Terima kasih. Pemikiran saya bahwa saya namanya itu kampungan begitu. Tapi ketika saya lihat orang yang keren, saya rasa nama Jamal itu tidak kampungan lagi kan seperti itu. Artinya apa? Hal dari kita itu, apa yang kita lakukan itu bisa membuat orang menjadi tertarik. Itu adalah hal yang luar biasa seperti itu kan. Mungkin itu adalah salah satunya. Cuma masih banyak lagi. Nanti kalau kita sampaikan di sini kita sampai besok nanti disuruh saya biar makan ya. Biar dari saya. Oke,
03 atas pertanyaan untuk ke paslon 2 dan paslon 2 atas jawabannya. Baiklah, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian. Mungkin ada yang bertambah lagi ya? Nggak apa-apa. Jika ingin ditambahkan silakan kita kasih lagi. Kan namanya debat, sebenarnya kan harus tahu tadi. Oke, terima kasih buat moderator memberikan kesempatan kepada kami. Nah, jadi begini, tadi kami menanyakan bagaimana cara Anda untuk merubah mahasiswa yang anarkis menjadi kritis. Nah, tadi Anda sudah jelaskan sangat panjang sekali. Yang pertama tadi tentang solidaritas Anda, kemudian bahwasanya banyak mahasiswa itu dianggap kuno gitu kan. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana caranya, bukan bagaimana Anda, sebenarnya bagaimana cara Anda mengajak mahasiswa ini biar berpikir kritis. Apakah Anda akan mengajak semua mahasiswa Universitas Labuhan Batu ini nonton? Apakah dengan cara itu mungkin bisa membuat mahasiswa Universitas Labuhan Batu menjadi berpikir kritis? Terima kasih. Silakan paslon 2. Mungkin wakilnya ingin menjawab karena wakil ini sepertinya. Kita berikan 3 menit lagi. Oke, terima kasih. Itu untung saja ditanyakan oleh paslon 03. Memang sejelaskan seperti itu kan. Nah, saya katakan, kalau memang beda nongkrong memang. Nah, saya katakan begitu. Ketika saya sudah menonton. Kalau nanti saya menang, saya ajak seluruh nongkrong seluruh Universitas Labuhan Batu. Itu sudah saya bayangkan, Pak. Pergi nongkrong ke gelas batu seperti itu, nggak endorse gelas batu. Cuman intinya seperti itu kan. Ketika kita di situ nongkrong, dan kemudian kita akan bercerita tentang keadaan khususnya kampus kita di Universitas Labuhan Batu. Apa yang terjadi dengan Universitas Labuhan Batu? Apa kesalahan-kesalahan yang ada di sini? Dan apa yang harus dimajukan Universitas Labuhan Batu? Itu di situ bisa kita ceritakan. Karena orang tidak tahu tentang permasalahan itu, sehingga mereka apa? Nah, ketika mereka tahu tentang permasalahan itu, maka mereka akan mungkin ada daya tarik. Ya, saya harus berbuat seperti itu. Tidak hanya tentang universitas, tentang Indonesia, tentang kepolitikan, tentang pemerintahan Labuhan Batu. Itu harus dibicarakan di suatu waktu. Kalau kita bicarakan di ruangan nggak ada minumnya, banyak kan cara kau minum wajar juga seperti kau di posisi ada yang sudah ngomong apa? Itu contoh. Terima kasih kepada Bapak di sini saya mengajak nongkrong bareng mahasiswa Universitas Labuhan Batu kawan saya seluruhnya. Waktunya tersisa 1 menit lagi. Silakan kalau mau ditambahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan, tadi kawan-kawan yang calon presma di sini membilang jika saya terpilih, kalau saya dan kawan saya jika kami tidak terpilih juga kami akan mengajak mahasiswa berpikir kritis untuk memajukan Universitas Labuhan Batu. Sederhana saja caranya. Di sini juga masih banyak mahasiswa yang apatis seperti itu. Kan Universitas Labuhan Batu sudah mempunyai website, Facebook, Instagram. Apakah Anda yang ada di sini sudah melakukan satu titik saja untuk men-share berita-berita yang ada di Universitas Labuhan Batu? Saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk memajukan Universitas Labuhan Batu dengan cara hanya men-share, tidak membuang-buang kuota terlalu banyak. Mungkin itu saja sekian dari saya. Sekali layar berkembang, seluruh kita bermanfaat. Mahasiswa adalah mutiara yang harus bersinar. Terima kasih. Bagaimana? Paslon 03 sudah? Iya, terima kasih kami ucapkan kepada paslon 03 dan 02 atas pertanyaan dan jawabannya. Baik, kita pindah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kesimpulan tentang tema debat kita hari ini, yaitu membangun sinergitas mahasiswa antar fakultas, menyatukan suara demi terciptanya pemimpin yang berintegritas serta mewujudkan tujuan universitas.
Penyampaian kesimpulan ini sekaligus kampanye dari setiap paslon. Kita mulai dari paslon 01. Silahkan. Waktu Anda 5 menit. Di sini kami menjelaskan kesimpulan dari apa-apa yang kami sampaikan tadi. Kami setelah kami memberikan visi-misi, mungkin mahasiswa dan mahasiswi Universitas Labuan Batu sudah dapat memilih yang mana pilihannya. Maka untuk itu seluruh mahasiswa dan mahasiswa Universitas Labuan Batu, satu suara sangat berguna untuk 1 tahun ke depan. Maka berikanlah suaramu, karena kita adalah mahasiswa yang kritis, bukan mahasiswa yang apatis. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa banyak orang bertanya-tanya, kenapa kau mengambil seorang wakil dari seorang perempuan? Karena Bung Karno pernah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai sepasang sayap burung. Apabila sama kuat dari keduanya, maka terbanglah burung tersebut. Dan pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan, bukan perempuan sama perempuan, dan bukan pula laki-laki sama laki-laki. Makanya kami di sini maju dari laki-laki dan perempuan. Di sini kami akan membangun fondasi yang kokoh, saling bersinergi, yang mana wakil saya terus membimbing saya, yang mana dia bergerak di bagian perempuan, dan saya terus memotivasi untuk terciptanya Universitas Labuan Batu yang lebih baik ke depannya. Dan di sini juga kami menegaskan bahwa apa-apa yang kami sampaikan tadi, banyak orang-orang bertanya, apabila saudara terpilih jadi presiden mahasiswa, bagaimana jika saudara tidak menjalankan visi-misi saudara, bagaimana? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering saya jumpai selama saya berkampanye di kampus maupun di kampus Jawa. Dan saya pun menjawab kepada seluruh mahasiswa bahwa dari 4 pasangan calon ini, yang paling berpotensi tidak menjalankan apa-apa yang disampaikannya yang mana? Jika kami, maka jangan pernah sekali-sekali mahasiswa-mahasiswi Universitas Labuan Batu memilih kami. Karena jikalau seorang pemimpin tidak menjalankan visi-misinya, yang salah itu bukan pemimpinnya, tetapi pemilihnya. Maka cerdas-cerdaslah memilih seorang pemimpin, karena seorang pemimpin adalah berasal dari kalian semua yang mempunyai hak suara. Maka untuk itu, untuk menentukan nasib Universitas Labuan Batu 1 tahun ke depan mau dipilih yang mana, itu tergantung kepada kawan-kawan semua, seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Labuan Batu. Dari 4 pasangan calon ini adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik, mungkin telah mempunyai kompeten-kompeten di bidangnya. Ada dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pendidikan. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik. Semua adalah tergantung kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin untuk saya menambah sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kami terpilih menjadi presiden mahasiswa atau wakil presiden mahasiswa, saya ingin menambahi, banyak yang bertanya bahwasannya perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Banyak yang juga yang bilang bahwasannya buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya akan terjun ke dapur. Bagi saya itu, saya kurang setuju, dikarenakan perempuan itu kelak akan menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya. Jadi menurut saya, perempuan itu harus cerdas. Dia harus menuntut ilmunya tinggi. Apapun itu pendidikannya, ilmunya harus banyak yang dia dapat. Karena kelak dia akan mengajarkan ilmu itu kepada seorang anaknya. Jadi agar perempuan itu tidak dianggap lemah kepada kaum laki-laki, saya berharap semua perempuan yang ada di Universitas Labuan Batu atau di luar lain dari Universitas Labuan Batu agar tetap semangat dan tidak berpikiran bahwasanya perempuan itu lemah. Terima kasih. Dan sini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa untuk KPU Labuan Batu, kita bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu bahwa negara sebesar negara Indonesia yang penduduknya dapat mencapai 170 juta, pencoblosan hanya diadakan setengah hari. Sementara ULB yang DPT-nya 3.000 sampai 4.000
itu diadakan selama 3 hari. Mungkin saya tidak mengetahui kenapa sampai selama itu. Dan setelah dilakukan keterusan 3 hari, ditidurkan dulu suaranya selama 5 hari karena penghitungan pada tanggal 21. Dan penghitungan juga diadakan selama 5 hari, 21, 22, 23, 24, 25. Mungkin jadwal yang sangat panjang menurut saya sebagai itu calon presiden mahasiswa di Pulau Batu. Sementara negara sebesar Indonesia dapat melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden hanya dalam 1 hari. Mungkin itu saja masukan kepada Ketua Pulau Batu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada Paslon 01. Kita lanjut ke Paslon 02. Kami berikan waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, di sini saya ingin menyampaikan kembali itu tentang membangun sinergitas mahasiswa antar fakultas, menyampaikan suara dan terciptanya pemimpin yang berintegritas serta mewujudkan tujuan universitas. Itu hal-hal yang harus kita buat ketika kita nanti siapapun itu yang akan terpilih menjadi presma. Saya selaku calon presiden mahasiswa Universitas Labuan Batu, pada hari ini seperti yang dikatakan 01 tadi, selalu yang ditanya orang ketika saya kampanye di seluruh cabang maupun induk, karena saya sudah sampai ke seluruh cabang yang ada di 4 seperti di Damuli, di Labusel, di Labura dan di Bagan serta di induk. Memang paling sering ditanyakan itu adalah kalau Anda terpilih dan visi-visi Anda tidak terjalankan, apa konsekuensinya? Saya tegaskan, hari ini visi-misi saya setengahnya sudah saya jalankan. Kenapa saya katakan begitu? Sudah terlalu jauh saya bawakan ke Universitas Labuan Batu. Di seluruh kantor-kantor instansi pemerintahan saya selalu masuki, baik yang tertinggi maupun terendah, saya selalu masuki dengan nama Universitas Labuan Batu, mahasiswa Universitas Labuan Batu. Dan mereka, saya selalu masuk sebagai mahasiswa biasa, namun mereka yang menganggap saya sebagai presiden mahasiswa Universitas Labuan Batu, karena mereka menganggap saya adalah pemimpin yang kompeten dan cocok menjadi presiden mahasiswa. Saya juga sudah mendatangi perusahaan-perusahaan, baik perusahaan BUMN ataupun swasta yang ada di Kabupaten Labuan Batu untuk melakukan audiensi kerjasama, melakukan seperti membagi sharing pengalaman untuk menjadi motivasi bagi kita. Apa yang harus kita lakukan di Universitas Labuan Batu? Apa yang dibutuhkan mahasiswa Universitas Labuan Batu ketika tamat nanti? Saya mencoba melakukan itu. Kenapa? Karena saya memang ingin memajukan Universitas Labuan Batu. Saya tidak cuap-cuap. Kalau berbicara tentang visi-visi kita gampang, tinggal searching Google, mana visi-visi terbaik. Google akan menyediakannya tanpa kita harus memberikan yang namanya seperti perubahan atau bayar apa. Kita dalam kuota, kita yang diberikan visi-visi terbaik. Tapi pada hari ini coba siapa yang bisa menjalankan visi-visi itu. Bercerita tentang membawa nama Universitas Labuan Batu ke seluruh Indonesia. Saya siap. Kenapa saya akan siap? Karena saya sudah mempunyai jaringannya. Ketika saya menang, saya tidak lagi mencari jaringan kemana saya akan membawa Universitas Labuan Batu. Tapi ketika saya menang nanti, walaupun saya tidak menang, saya membawa nama Universitas Labuan Batu kemana-mana karena saya sudah mempunyai jaringan. Bahkan di seluruh Indonesia, kalaupun ada di luar negeri, kita coba ke luar negeri. Itu sudah saya lakukan. Tentang bercerita solidaritas, itu sudah kita lakukan. Apa bukti dari solidaritas yang kita lakukan? Beberapa bencana yang ada di Universitas Labuan Batu, situs yang beberapa bencana yang dialami oleh mahasiswa Universitas Labuan Batu, selalu kita melakukan pemungutan atau sumbangan sukarelawan kepada teman-teman seluruh Universitas Labuan Batu untuk menimbulkan, untuk menunjukkan rasa solidaritas dan membuktikan bahwasanya mahasiswa Labuan Batu Universitas Labuan Batu mempunyai rasa solidaritas. Tidak apatis, dari kumpulan Rp2.000, Rp1.000, bahkan ada yang memberikan Rp500. Itu kami kumpulkan menjadi bentuk solidaritas, membantu mahasiswa yang merasakan kesulitan. Tidak hanya mahasiswa, jika pun ada kampung-kampung atau apa yang mengalami seperti banjir kemarin, kita paling terdepan melakukan sumbangan. Artinya apa? Itulah kita sudah melakukan visi-misi kita. Tidak dilakukan lagi. Saya menjalankan visi-misi saya sudah sebelum saya mencalon. Dan pada hari ini tentang perkenalan kampus ke seluruh panca negara akan saya lakukan karena saya sudah mempunyai jaringan dan sudah saya lakukan.
Silakan. Baik. Saya akan membacakan ataupun kesimpulan kita dari tema debat kali ini. Simpulannya membangun sinergitas mahasiswa antar fakultas, nyatakan suara demi terciptanya pemimpin yang berintegritas serta mewujudkan universitas. Baiklah, di sini kita untuk membangun sama mahasiswa antar fakultas. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita memberikan wadah untuk mahasiswa ini bisa bersatu. Pertama kita memberikan wadah tentang minat dan bakat mahasiswa. Habis itu kita nantinya apabila dari paslon 1, 2, 3, 4 yang terpilih, kita ini harus melakukan janji-janji kampanyenya. Kita harus memberikan bukti nyata, bukan cuma ngomong-ngomong doang, bukan cuma keluar-keluar sana sini tapi nggak ada bukti nyata. Karena apa? Karena itu nanti tema debat hari ini juga agar terciptanya pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas ialah pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang tidak korupsi waktu, hanya ngomong doang. Bagaimana nantinya para mahasiswa dan dosen harus tidak korupsi waktu. Dan di sini untuk mendorong tujuan universitas, yang pastinya tujuan universitas menghasilkan ataupun memberikan lulusan yang terbaik. Karena kalau kita sudah menjadi pemimpin integritas, menjadi panutan, kita dapat dipercaya, kita tidak korupsi waktu dan disiplin, maka yang mahasiswa di Universitas Labuan Batu ini akan melihat kita menjadi istilah, dan mahasiswa Universitas Labuan Batu akan melakukan hal sama seperti kita. Dan nanti para mahasiswa akan menjadi lulusan yang terbaik. Karena kita benahi dulu warga kita, Universitas Labuan Batu. Dengan sendirinya akan dengan orang. Kita tidak perlu memperkenalkan kesalahan sini, tapi di dalamnya tidak kita perbaiki. Bagaimana program-program yang terjalankan untuk membuat mahasiswa menjadi lebih berkualitas. Karena harapan saya untuk bagaimana kami memberikan perubahan, memberikan suatu program yang baru, program yang dinamis, program yang mengikuti perkembangan zaman secara aktif, impactful, berdampak. Setelah new, dinamis, impactful, berdampak, perubahan yang baik untuk mahasiswa Universitas Labuan Batu. Baik, sekarang intinya kami dari pasangan nomor 3 memohon doa dan restu dan dukungan dari seluruh mahasiswa Universitas Labuan Batu. Pada intinya kami akan melaksanakan apa yang sudah kami janjikan, apa yang sudah kami rencanakan, planning kami untuk mewujudkan terwujudnya cita-cita Universitas Labuan Batu. Karena pada dasarnya apabila kami saja yang bekerja dan tidak ada dukungan dari mahasiswa, itu sama saja, itu tidak akan terlaksana. Terima kasih, mungkin bisa diproses. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada paslon 03 atas kesimpulannya. Waktunya masih tersisa 2 menit, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Paslon 03. Baik, kita lanjut ke paslon 04. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dengan kesimpulan kami dari membangun sinergitas mahasiswa antar fakultas, menyatukan suara dan terciptanya pemimpin yang berintegritas serta mewujudkan tujuan universitas. Dari kesimpulan misi kami ialah dengan mendukung dan mensukseskan program kerja Universitas Labuan Batu dengan berdasarkan aspirasi mahasiswa Universitas Labuan Batu. Karena apapun program kerja Universitas Labuan Batu ialah tetap bertujuan satu untuk menciptakan mahasiswa Universitas Labuan Batu yang berkarakter tinggi dan mampu bersaing di dunia usaha dan di dunia perpolitikan. Baik, mungkin akan ditambahi oleh pesan. Baik, saya lanjutkan.
kami mengajak semua mahasiswa Universitas Negeri Batu bekerja sama untuk membangun sinergitas, yaitu kita bekerja sama dalam menyatukan suara untuk bekerja sama dengan suara untuk memajukan Universitas Negeri Batu supaya lebih maju. Waktu Anda tersisa 4 menit lagi. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke, baik. Ya, boleh beri apresiasinya untuk keempat calon yang super sekali pada hari ini. Baiklah. Enggak, udah selesai. Ya, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada 4 paslon yang telah berhadir hari ini. Ya, setelah ini kita nanti akan sesi foto dulu. Nanti ke 4 paslon foto, nanti baru foto sama tim KPUM. Gak lupa karena kita lagi jalan protokol kesehatan, kita nggak salaman, kan nggak boleh. Iya, oke. Jadi perlu diketahui untuk keempat paslon dan dari demo nanti besok juga kita informasikan besok bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh paslon 01 mengenai pemilihan dan perhitungan suara, sebelumnya kan kita sudah bilang kalau itu kita revisi lagi, masih kita kaji ulang. Jadi nanti kita ada sosialisasi terakhir sebelum pemilihan. Nah, nanti finalnya di situ nih kita kasih tahu ke kalian gimana teknisnya. Kalau sebelumnya kenapa kita buat 3 hari? Karena ini sistemnya adalah online. Kita meminimalisir sekecil mungkin kesalahan ataupun biasanya kalau online kan server down kayak gitu kan, daripada semuanya buyar. Itulah langkah awal pertama yang kami pikirkan kenapa kami menggunakan 3 hari dalam waktu pemilihan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini biar jelas aja ya, jadi gak ada yang ditutup-tutupin. Alasan kedua adalah seperti yang kita ketahui, selama online atau daring, bahkan banyak mahasiswa yang apatis. Nggak daring aja apatis, daring makin apatis kan, banyak yang nggak masuk. Nah, seperti itu juga lah nanti. Kita tim KPUM ini lebih banyak memikirkan resiko sih sebenarnya. Jadi kita pikirkan kalau misalnya cuma 1 hari, bagaimana orang yang tidak mengetahui informasi tersebut? Karena nanti kita share linknya ke mereka. Apakah misalnya nih, saya paketnya hari ini habis, besok saya baru beli gitu. Berarti kan saya tahu informasinya besok bukan hari ini. Kalau cuma hari ini aja, kita telah kehilangan 1 suara gitu. Jadi ini meminimalisir mungkin kehilangan suara gitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari tim KPUM memohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan jika ingin mengkritik apapun, tapi juga disertai dengan saran gitu. Jadi kan ini KPUM pertama gitu nih setelah kita jadi universitas, jadi kita banyak salah gitu. Jadi buat teman-teman, ini kan acara ini juga untuk kampus kita nih. Kita sama-sama bekerja, sama-sama mewujudkan agar kampus kita lebih baik lagi. Jadi alangkah baiknya kalau ada yang salah diingetin, jangan ditinggalin gitu. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh paslon dari paslon 01, 02, 03, dan 04. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haris Muranda, kepada Menwa juga, baru kepada Pak Akhir yang baru bergabung. Terima kasih Bapak, dan kepada Pak Wan juga tadi. Ya, kami dari tim KPUM mau undur diri. Saya Firdaus wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seksi dokumentasi fotografer kita mana? Silakan para paslon boleh berdiri aja deh, nggak apa-apa. Biar terlihat. Di sini birnya ya. Berarti yang buat apa itu jaringannya? Kamera aku jelek. Demikian
difoto. Bagi kamu yang sudah menonton live dari awal sampai akhir, kamu pasti kayak menemukan paslon mana yang pas dengan kamu untuk menjadi presiden dan wakil presiden untuk tahun 2020. Terima kasih saya Rosana Sayon dan seluruh tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang salah ambil? Satu, dua, tiga. Kenapa dia itu ke situ sendiri? Tunggu ya, ditengok dulu ya. Ketek kalian. Kita ulang ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Kandidatnya aja boleh. Udah sini aku ambil kan sini. Sini. Bentar ya. Oke lah. Oke, ulangi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kandidatnya aja boleh? Boleh. Nah deh. Ini live-nya udah bisa dimatikan? Udah bisa. Ini nggak nih? Udah siap kan? Hasan. Oh ya Pak. Enggak banyak ini Pak ya Pak. Selesai itu.